Walaupun sudah siang, Bu Ari ingin mengetes kekompakan kalian. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bu Ari akan mengajar tentang bahasa Indonesia dengan tema karya sastra. Kemarin Bu Ari lihat di soal ujian tengah semester ada karya sastra banyak soalnya, ya, mulai dari karya fiksi dan karya non fiksi. Coba dari 6 kelompok ini ada yang tahu karya fiksi? Coba kelompok 3, kelompoknya Nisa. Contoh karya fiksi apa? Novel. Novel, Fabel. Coba kelompoknya Fadil apa? Legenda. Ada lagi? Puisi. Puisi. Kelompoknya ini kelompoknya apa? Apa? Contoh karya fiksi. Nah, sekarang kalian tahu karya fiksi itu apa? Apa Krisna? Belum tahu itu apa? Ayo sampai yang ada yang tahu nggak karya fiksi itu artinya apa? Benar. Ya nggak apa-apa, buka buku nggak apa-apa. Ini namanya siapa dari kelompok berapa? Dari kelompok 5. Karya fiksi adalah Teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisannya. Imajinasi, ya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Ya, karya fiksi adalah karya sastra yang berdasarkan dari imajinasi. Apa itu imajinasi? Ada yang tahu? Imajinasi apa? Ya, benar. Khayalan. Coba, misalnya Bilqis membuat cerpen ditempel di mading kelas. Itu termasuk fiksi atau non fiksi? Nah, kenapa fiksi? Nyata, karena berdasarkan khayalannya Bilqis. Oke. Kalau misalnya Bu Ari punya buku tentang, nah ini biografi Cut Nyak-Din. Ini fiksi atau non fiksi? Kenapa non fiksi? Ini Fadil maju. Ayo Fadil maju. Stop dulu, stop. Oke, sekarang temanmu dari kelompok 5, Fadil mau menjelaskan tentang karya biografinya Cut Nyak-Din. Ini gimana, Dil? Cut Nyak-Din ini, biografi Cut Nyak-Din ini karya sastra fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Karena itu mengandung pengetahuan. Non fiksi, benar. Tapi kurang tepat. Coba, apa kenapa kok non fiksi? Karena itu mengandung pelajaran dan hal yang nyata. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya.
Jadi gimana? Karya sastra yang biografi, autobiografi, terus ilmu pengetahuan adalah karya sastra non-fiksi karena berdasarkan kisah nyata, ya, berdasarkan pengalaman dari seorang tokoh itu, bukan berdasarkan khayalan. Oke, sekarang Bu Ari minta perwakilan satu kelompok ya untuk mengambil buku. Sebentar, dari kelompok satu, Krisna, ya sini. Oh ya, kelompok satu, Bilkis. Ayo maju Bilkis. Silakan. Pilih 3 buku ini, ambil satu-satu. Ya, ya, terus satu aja. Ya, yang biografi ambil satu. Kisahnya siapa? Ya, terus yang ilmu pengetahuan ambil salah satu. Ya, oke, balik lagi. Terus kelompok Krisna. Ya, diwakili siapa? Ambil satu-satu. Udah harus stop dulu. Dapat bukunya masing-masing. Nah, ayo dibahas dengan kelompoknya. Tidak. Ya, semuanya sudah dapat buku. Nah, ada 3 buku, ya. Itu ada buku, yang buku fiksi ada berapa? Ya, yang buku fiksi ada 1. Yang 2 buku biografi dan buku ilmu pengetahuan. Ayo, kita bedah satu-satu. Ya, mulai dari buku yang fiksi. Buku fiksi dipegang. Ya, buku fiksi dipegang. Nah, oke. Untuk kelompok 1, buku fiksi judulnya apa? Ah, ini yang mau bicara. Kelompok 2, ayo. Apa judul buku fiksinya? Karya siapa? Karya pengarangnya siapa? Pengarang, nama pengarang Hans Geiger. siapa? Hans Geiger. Terus nama penerbitnya? Ayo, nama penerbitnya tahu nggak? CV. TV Mitra Media Pustaka. Diproduksi di kota apa? Klaten. Di Klaten. Balik dari covernya dibalik. Kembali ke cover. Nah, ada ilustrasinya nggak itu? Di covernya. Ada tidak ilustrasinya? Ada nggak? Ada apa? Ilustrasi. Ayo ini, Aska tanya, ilustrasi itu apa? Ya, ada yang tahu ilustrasi? Ya, ilustrasi itu gambarnya, cover. Nah, itu namanya ilustrasi. Oke, kita mulai ya membedah buku fiksi. Ini Bu Ari punya fabel, judulnya Si Imut Beranak. Jadi di buku ada 2 cover. Cover pertama dan
cover belakang, cover depan dan cover belakang. Mungkin kalau mau dicatat boleh dicatat, boleh dicatat. Cover, macam-macam cover buku. Stop. Ya. Pada buku, pada buku, pada buku ada dua cover. Cover itu halaman. Ya, ada dua cover. Ya. Pertama, cover depan. Cover depan. Sudah? Cover depan terdiri dari judul buku. Coba dilihat judul bukunya apa? Ditulis ya. Ada judul bukunya semuanya? Ada? Nah. Kedua, nama pengarang. Ayo, nama pengarangnya siapa? Tidak. Masa nggak ada? Coba sini dulu. Ada lah. Nama pengarang ya. Nomor 2, nama pengarang. Ika Chandra. Pasti ada nama pengarangnya. Terus yang ketiga apa? Judul, nama, terus apa yang ketiga? Nama penerbit. Nama penerbitnya. Itu di cover depan ya, nama penerbit. Terus yang keempat adalah gambar cover depan atau ilustrasi ya. Ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 4. Judul buku, nama pengarang, nama penerbit, sama ilustrasi. Terus, ayo kita pegang lagi bukunya. Dibalik cover belakang. Cover belakang coba dilihat. Cover belakang sudah tahu apa isinya coba? Isinya apa cover belakang? Ada yang tahu? Amanah. Terus apa lagi? Apa tadi? Hah? Cover belakang itu berisi sinopsis ya, atau rangkuman isi buku tersebut. Itu ada di cover belakang. Nah, sudah tahu? Ada yang mau tanya? Apa Fadil?
Stop dulu. As. Ya, ini temanku ada yang tanya, rangkuman itu apa, Bu? Ada yang tahu rangkuman? Apa? Ya, apa bisa? Ringkasan. Nah, rangkuman adalah ringkasan dari cerita di buku tersebut. Ya. Jadi kalian kalau ke toko buku, kalau misal mau beli buku, bisa dibaca di cover belakang. Jadi isinya apa? Ya, Pak, mau tanya, Pak. Cover belakang itu hanya berisi sinopsis atau rangkuman atau ringkasan. Ilustrasi itu gambaran. Kalau misal ini ya, si imut beranak. Ini ilustrasinya berupa kucing, ada pohon, ada bunga, ada tangga. Jadi menggambarkan apa yang terjadi pada si kucing tersebut. Itu namanya ilustrasi. Kalau pada buku apa ini ilustrasinya? Apa? Ilustrasinya apa? Kalau di bukunya kelompok 2 ada elang dan ular sedang bertengkar atau berperang. Nah, sekarang kita ganti buku yang biografi. Sebentar, ada Pak, stop dulu. Ayo, kita buka buku yang kedua tentang biografi. Buat punya biografinya Cunya D. Apa ini? Kelompoknya Manda dapat biografinya siapa? Baca Mas. Mas. Arah no. Mutia. Biografi itu apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Biografi. Kenzi, maju Kenzi. Maju sih. Ayo, udah dua-duanya maju. Ayo kompak, dua-duanya maju. Ayo sini, dua-duanya maju. Apa yang disebut dengan biografi? Oh. Halo. Ayo, sini. Biografi adalah Buku yang menceritakan tentang Cerita. seorang tokoh. Biografi adalah buku yang menceritakan kisah hidupnya seorang tokoh. Ya, bisa pahlawan, bisa teknokrat, ilmuwan, ataupun orang-orang yang mempunyai dampak positif di lingkungan kita. Itu namanya biografi. Ya, ini kita masuk ke tugas kelompok. Satu kelompok, satu kertas ya. Disiapkan kertasnya. Kelompok 1 sudah siap?
Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Nah, tugas kalian adalah menulis cover depan ya pada ketiga buku tersebut. Ditulis tugasnya. Yang pertama, menulis cover depan pada ketiga buku yang ada. Cover depan tadi terdiri dari apa saja? Judul, terus nama pengarang, nama penerbit. Ya, ilustrasi kamu ceritakan. Misal kalau Cut Nyadim itu lukisannya Cut Nyadim membawa apa sedang berperang atau bagaimana. Ya, sudah kerjakan dulu tugas pertama. Stop ya. Sudah mengerjakan tugas kelompoknya ya. Nah, untuk mengecek semangat kalian, coba fisik SD kalian 05. Tadi sudah ada yang mengumpulkan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kelompok 6 belum ya. Ini akan Bu Ari panggil salah satu untuk menerangkan hasil tugasnya. Dari kelompok Fadil sama Kenzi masuk ke depan sama bawa bukunya. Ayo sini ke depan. Ayo sini, maju ke depan. Yang mau menerangkan siapa? Fadil. Ini yang pegang bukunya ya. Ini diterangkan ke teman-temannya. Yang lainnya duduk memperhatikan.
PT Tingkat Halaman Pustaka Mandiri Ilustrasi Anak yang Belajar. Sekian dari saya. Ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Seperti ayo kita ulangi lagi. Ada berapa karya sastra? 2, yaitu fiksi dan non-fiksi. Contoh karya fiksi adalah cerpen. Terus apa lagi, Bi? Fabel, dongeng. Ya. Terus karya sastra non-fiksi contohnya biografi. Terus ensiklopedia. Terus buku-buku pelajaran itu karya sastra non-fiksi. Terus sekarang cover buku ada berapa tadi? Wah, apa cover buku yang pertama? Ini maju sini. Cover apa? Ya. Depan dan belakang. Cover depan terdiri dari apa? Judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan ilustrasi. Oke, terima kasih ya anak-anak. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Silakan dipimpin berdoa.